Pemirsa, Farel Prayoga, penyanyi cilik asal kota Banyuwangi yang belakangan namanya viral dan menjadi perbincangan publik usai tampil di Istana Negara saat perayaan 17 Agustus 2022 lalu semakin menjadi sorotan publik. Ya, tidak pernah ia bayangkan sebelumnya ia bisa tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden beserta pejabat negara dan undangan lainnya hingga melambungkan namanya saat ini. Tanpa ragu dan malu sedikit pun, Farel Prayoga bernyanyi di hadapan ribuan pasang mata pejabat dan petinggi lembaga negara, serta tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka. Penampilan bocah yang videonya viral hingga ditonton lebih dari 10 kali juta viewer itu, mengundang reaksi positif dari tamu undangan yang hadir. Bahkan aksinya tersebut membuat sejumlah menteri dan jenderal yang hadir turun dari panggung dan ikut berjoget dan menyanyikan lagu bersamanya. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Tak oya aku yo ora mampu, mongsa kuatku mencintaimu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Seru banget sih, kalau mau dijadiin kenangan sih, kenangan paling indah itu. Itu kan soalnya apa ya, baru pertama kali ketemu sama presiden gitu. Takut sebenarnya, tapi tiba-tiba ramai, ya udah sih ikut joget lagi. Seneng banget itu waktu lihat di TV tuh nangis sih, nangis terharu. Bapak ibu aku. Tuh. Terus dicat, aku bangga Le sama kamu gitu, seneng sih itu. Pasca tampil bernyanyi di Istana Negara tersebut, sontak aksinya itu langsung melambungkan namanya di jagat maya hingga banjir sanjungan. Banyak komentar positif dan decak kagum datang padanya atas keberanian bocah kelas 6 sekolah dasar di Banyuwangi itu menyanyi di momen penting yang ditonton jutaan pemirsa di layar kaca. Aksinya itu berimbas pada karirnya, sejumlah tawaran untuk manggung atau menjadi bintang tamu dan acara-acara di televisi pun berdatangan padanya. Itu aku bangga banget, dan bahkan aku 3 bulan yang lalu aku masih ngamen. Gak nyangka ya 3 bulan itu kan masih deket itu tiba-tiba udah seramai ini kan juga gak tahu. Semoga lancar, tidak ada kendala apapun. Kedepannya semoga lebih sukses dan tambah berkah. Amin. Terima kasih ya udah support aku sampai sejauh ini, dan terima kasih banyak udah dukung aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman aku, semangat ya sekolahnya, jangan sampai bolos. Tak aku pas yang bolos ini aku izin loh. Tuh, Tapi tetap belajar. tetap belajar online via daring ya. Namun di balik kesuksesan Farel yang sukses membawakan lagu dalam tembang bahasa Jawa berjudul Ojo Dibandingke, karya musisi Abah Lala itu, muncul pro dan kontra atas penampilan Farel Prayoga tersebut. Kritikan tidak hanya datang dari sebagian warganet. Nada sumbang juga datang dari mantan wakil wali kota Palu, Pasha Ungu. Mantan vokalis band Ungu itu mengkritik sosok Farel Prayoga yang membawakan lagu dewasa di Istana Negara pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu membuat sebagian warganet turut berkomentar pro dan kontra terhadap ucapan Pasha. Seperti apa komentar Pasha atas penampilan Farel beberapa waktu lalu itu? Ya, saya ditanya bagaimana menurut AA, penyanyi cilik yang lebih cenderung bernyanyi tentang lagu-lagu dewasa yang temanya patah hati dan lain sebagainya. Ya, saya katakan berkesenian itu kan sebenarnya bebas-bebas saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Mau orang dewasa nyanyi lagu anak-anak, anak-anak nyanyi lagu dewasa nggak ada masalah. Nah, yang saya tekankan kemarin itu adalah persoalan bahwa produser musik hari ini, khususnya produser musik yang berkecimpung di musik anak-anak, itu harus memperhatikan bahwa anak-anak seperti Farel yang punya talenta tarik suara, suara yang begitu luar biasa, harus dibuatin lagunya, gitu loh, harus dibuatin lagunya, dijalankan industrinya, gitu loh, dijalankan sistemnya agar supaya hari ini anak-anak Indonesia punya idola,
punya inspirasi, punya inspirator yang baru, ya kan? Hari ini kan anak Indonesia tidak punya idola, tidak punya kita sebut contoh gitu loh. Siapa nih, gue pengen kayak siapa. Zaman dulu kan 20-25 tahun yang lalu ada Eno Lerian, ada Joshua, ada siapa segala macam itu kan, anak-anak pada saat itu ya. Nah hari ini kan tidak ada. Nah tentu anak-anak Indonesia rindu dan juga penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal itu. Bagaimana anak-anak bermain di areanya dia, dewasa juga bermain di areanya dia gitu. Nah sehingga saya kira terus buat Farel, Anagda Farel, ya teruskan gali terus kemampuan bakat ini agar supaya banyak lagi Farel-Farel ke depan yang lahir yang memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Ya nggak masalah, makanya saya bilang nggak ada masalah. Mau Farel nyanyiin lagu anak-anak, mau lagu dewasa itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kan seni itu bebas, saya katakan seni itu bebas gitu. Cuman itu tadi saya bilang bahwa ini harus ada kepekaan dari produser musik anak-anak agar supaya talenta-talenta seperti Farel ini juga dikembangkan gitu loh, dikembangkan, dibantu agar supaya Farel ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak cilik Indonesia gitu loh, seperti itu. Kritikan yang disampaikan Pasha tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai musisi yang telah makan asam garam dunia tarik suara yang telah melahirkan banyak album hits itu, Pasha mempunyai sudut pandang tersendiri. Diungkapkan suami Adelia ini melihat kemampuan bernyanyi Farel, sebaiknya diciptakan lagu anak-anak seusianya sehingga bisa dijadikan idola di kalangan anak-anak saat ini. Semua pencipta lagu pasti bisa membuatkan lagu anak-anak. Cuma kan tidak bisa kita sendiri. Kan dari hulu ke hilir harus keterkaitan gitu loh. Ya kalau cuma bikin lagunya toh nanti siapa yang promoin? Saya apresiasi karena hari ini hadir sosok penyanyi cilik dengan kemampuan talenta suara yang luar biasa dan berkesempatan bernyanyi di Istana Negara di hadapan Bapak Presiden. Tentunya ini satu lompatan yang luar biasa, tidak semua punya kesempatan untuk bernyanyi di hadapan Bapak Presiden. Maka kemudian kita berharap generasi-generasi seperti Farel akan mewarnai industri musik Indonesia ke depan. Tapi anyway, selamat buat Farel. Namun pro kontra dan kritikan dari sebagian warganet dan Pasha Ungu tersebut tidak lantas membuat penyanyi cilik yang sebelumnya itu kecil hati. Karirnya makin moncer di panggung hiburan tanah air. Terbukti, belum lama ini ia diundang untuk tampil menyanyi di salah satu stasiun televisi dan tampil satu panggung dengan penyanyi terkenal. Lantas apa komentar Farel yang untuk kali pertama tampil di satu panggung besar dan Inul Daratista dan penyanyi lainnya? Baru pertama kali ini udah manggung di panggung besar kayak gitu. Dan untuk konser Farel Prayoga itu senang banget, gak nyangka juga. Fenomena kemunculan Farel Prayoga ini tidak luput dari pengamatan pedangdut Inul Daratista. Sebagai penyanyi papan atas yang juga membangun karir mulai dari bawah, turut bangga dan senang dengan kemunculan penyanyi cilik ini yang sama-sama dari Jawa Timur. Kita tahu sebenarnya dia kan bukan diciptakan ya kalau untuk menjadi seorang artis, dan dia sudah tercipta sebelum dia populer hari ini. Artinya dia itu udah dari ceritanya kayak aku dulu aja gitu. Jadi pengalaman di panggungnya itu ya ketika dia udah ngamen di jalanan, udah matengnya di jalanan, dan ketika sekarang dapat kesempatan dan suaranya memang udah mateng sih gitu. Tinggal nanti dia harus siap-siap aja ketika dia nanti masuk di usia 17, 18 itu suaranya kan jadi pecah ya. Akan berbeda gitu. Jadi di situ memang harus ada yang nge-treatment, harus ada yang ngelatih, harus ada yang jagain supaya kalau dia mau tetap eksis terus ya paling tidak orang selalu inget gitu. Menurut istri Adam Suseno ini, kemunculan Farel tidak terlepas dari faktor keberuntungan yang berpihak padanya. Selain itu, juga kemampuan menyanyi Farel yang menurutnya patut diacungi jempol.
Lantas, adakah pesan khusus yang disampaikan Inul untuk bocah yang bercita-cita ingin menjadi pilot itu? Gini loh, orang kalau mau sukses itu yang pertama memang karena faktor luck ya, faktor keberuntungan. Yang kedua adalah dia harus punya skill. Kalau menurut aku si Pharrell itu punya skill, suaranya udah bagus, dia punya cengkok dan lain sebagainya dan memang nadanya tinggi. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Saya dulu memang sekolahnya nggak lanjut, tapi ketika saya kesini-sini saya juga belajar gitu. Jadi ketika dia momennya dapat, menurut aku maksimalkan aja gitu. Tetapi sekolah tetap jalan terus, walaupun sekolah tidak harus ke sekolah eye contact dengan guru dan teman-teman gitu ya. Sekarang juga kan ada COVID dan lain sebagainya. Itu juga menjadi suatu acuan gitu. Sedangkan si Pharrell ini kan juga udah show kemana-mana, udah roadshow kemana-mana dan itu juga mungkin akan lebih safety kalau dia akan belajar di sekolah di rumah atau daring atau ya anak-anak zaman sekarang kan sekolahnya lewat online itu sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Mungkin sekolahnya juga harus memberikan kesempatan untuk itu ya. Value-nya juga paling tidak sekolah ya punya kebanggaan tersendiri karena anak didiknya atau muridnya juga sekarang ada yang hebat, ada yang berkembang dan dapat kesempatan untuk eksis gitu. Kita kasih kebebasan buat si Pharrell untuk berkembang saat ini karena kesempatannya beliau mungkin dapatnya hari ini. Biarkan dia berkembang, biarkan dia cari duit, tapi paling tidak dipantau aja kalau bisa sekolahnya tetap kalau bisa sih daring atau online juga oke sih. Jadi sama-sama enak.